Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah aplikasi kewirausahaan ingin mempresentasikan salah satu bisnis kami di bidang kuliner, yaitu bakso pelakor, pelanggan kehormatan. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Muhammad Abdul Wahab yang bertanggung jawab sebagai owner. Yang kedua Sukma Arumandini yang bertanggung jawab di bidang produksi. Yang ketiga Siti Astuti yang bertanggung jawab di bidang keuangan. Yang keempat Audisa Zerlia Rizkianti yang bertanggung jawab di bidang pemasaran. Dan yang kelima Adih Irwansyah yang bertanggung jawab di bidang desain. Di sini kelompok kami akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama tentang produksi, yang kedua tentang pemasaran dan penjualan, yang ketiga tentang keuangan, dan yang keempat tentang kendala yang dihadapi di bidang bisnis kami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bakso pelakor, pelanggan kehormatan. Bakso pelakor merupakan jenis usaha yang bergerak dalam bidang dagang, di mana kami membeli bahan-bahan baku dan kemudian membuat bakso sendiri dengan cara dan inovasi yang berbeda dari bakso pada umumnya. Alasan kami memilih bidang ini dikarenakan kami melihat peluang usaha di bidang kuliner yang mana banyak digandrungi oleh anak-anak milenial. Mereka sangat suka makanan yang berkuah dan berbau pedas. Nah, makanya ciri khas dari bakso pelakor adalah level kepedasannya. Melihat peluang market yang sangat bagus ini, kami berharap akan mampu menarik pundi-pundi laba. Maka kami berinovasi membuat bakso dengan rasa yang mampu memanjakan lidah anak muda. Baik, kita masuk ke proses produksi bakso pelakor atau pelanggan kehormatan. Baik, dalam proses produksi, bakso pelakor kami menggunakan bahan yang berkualitas agar menciptakan cita rasa yang memuaskan para pelanggan Dalam sehari kami akan membuat 15 sampai 25 atau lebih porsi bakso pelakor sesuai permintaan konsumen Untuk proses produksinya, bahan utama yang kita gunakan yang pertama ada bakso, jelas karena namanya juga bakso pelakor, masa nggak ada baksonya Yang pertama bakso, yang kedua tahu isi, dan yang ketiga otak-otak. Itu untuk bahan utamanya. Lalu untuk toppingnya, kita menggunakan kerupuk kulit, mentimun, daun seledri, daun bawang, bawang goreng, dan juga cabai Untuk bumbu kuahnya atau bahan kuahnya kita pakai kemiri, ketumbar, gula, garam, bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, dan juga lada Bahan lainnya atau ini untuk Ini tuh untuk melengkapi proses produksi sebenarnya Yang pertama itu ada minyak goreng untuk menggoreng bahan-bahan yang untuk digoreng Yang kedua ada air untuk merebus baksonya tentu saja. Yang ketiga styrofoam untuk mengemas baksonya nanti atau untuk menyajikan Yang keempat ada sendok plastik untuk makan baksonya, dan cobek juga untuk mengulak bahan kuahnya nanti Dan juga ada pisau pastinya itu. Ini kayaknya lupa ditambahin. Ada pisau gitu. Terus alat produksinya ada wajan panci, kompor, dan gas LPG tentu saja. Baik. Untuk proses produksinya atau step by step pengolahan baksonya Yang pertama kita haluskan bahan kuah menggunakan cobek Setelah itu kita iris tipis daun bawang, daun seledri, dan bawang merah Yang ketiga kita panaskan air di dalam panci hingga mendidih dengan api yang sedang Lalu masukkan bumbu kuah yang sudah dihaluskan dengan cobek tadi Lalu aduk rata. Setelah itu masukkan bakso, tunggu hingga mengembang Setelah bakso mengembang, kita masukkan tahu dan irisan cabai, lalu kecilkan api dan tunggu hingga matang. Sambil menunggu hingga matang, kita siapkan wajan, lalu panaskan minyak goreng di dalam wajan tersebut Lalu kita masukkan irisan bawang merah, lalu masak hingga kering dan kecoklatan. Setelah itu angkat lalu tiriskan Setelah selesai menggoreng bawang, kita siapkan kerupuk kulit, lalu goreng hingga mengembang dan renyah Setelah itu goreng otak-otak hingga mengembang di wajan Setelah tadi kita goreng kerupuk kulit, lalu kita goreng otak-otak Setelah semuanya selesai. Baik, untuk poin yang kedua yaitu pemasaran. Kita akan membahas dari pemasaran dari bakso pelakor atau pelanggan kehormatan.
Dalam memasarkan bakso pelakor, kami mempunyai target pasar, yaitu tetangga rumah atau daerah sekitar. Ini tetangga rumah atau daerah sekitarnya lebih berfokus di daerah sekitar dari owner kita, yaitu Muhammad Abdul Wahab. Rumahnya itu ada di Perum Bumi RSK, daerah Keranggan dan sekitarnya. Yang kedua, teman kerja atau daerah kantor. Yang ketiga, rekan kerja. Yang keempat, anak-anak sekolah. Ini juga lebih berfokus daerah eh, Ganesha Operation, tempat owner kita kerja, karena di Ganesha itu kan kebanyakan anak-anak sekolah ya. Nah, di situ kita lebih fokusnya ke situ gitu. Nah, untuk menjangkau target pasar tersebut, kami memanfaatkan perkembangan teknologi berupa sosial media. Yang pertama ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Namun selain media yang di atas, kami juga menggunakan cara pemasaran secara tradisional, yaitu melalui dari mulut ke mulut untuk menjangkau target pasar yang belum dapat dijangkau oleh media sosial. Tapi kami lebih sering menggunakan Instagram atau WhatsApp. Karena untuk Facebook kami cuma kayak mau follow up dari Instagramnya yang otomatis langsung masuk ke Facebook kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke bagian keuangan. Nah, di sini di slide 11 kita akan dipaparkan tentang keuangan mengenai bakso pelakor dari produksi sampai dengan penjualan. Oke, next ke slide yang ke-12. Oke, untuk selanjutnya yaitu bagian slide keuangan. Nah, pada laporan keuangan bakso pelakor ini di sini kita sajikan tabel yang mana dalam tabel tersebut adalah biaya yang kita keluarkan dalam sehari untuk pembuatan produksi bakso pelakor dan kita kalikan dalam biaya per bulan. Nah, di sini yang pertama ada penjualan bakso pelakor. Itu kita bisa memproduksi atau bisa terjual 15 sampai 25 atau lebih box bakso pelakor. Jadi kalau misalnya kita buat sehari itu laku 25 box, tinggal kita kalikan dengan harga satu boxnya bakso pelakor yaitu 15.000. Jadi kalau kita totalkan dalam sebulan itu 11.250.000 rupiah. Nah, untuk bahan baku baksonya untuk biaya seharinya adalah 150.000. Kalau kita kalikan dalam sebulan menjadi 4.500.000 rupiah. Kemudian ada otak-otak dalam sehari biayanya adalah 20.000. Kita kalikan dalam sebulan menjadi 600.000 rupiah. Kemudian ada tahu bakso 30.000 dalam sehari, dalam sebulan maka jadi 900.000. Kemudian ada bumbu-bumbu dalam sehari bisa 10.000, dalam sebulan menjadi 300.000. Kemudian ada bahan pelengkap lainnya sama yaitu 10.000, kita kalikan dalam sebulan jadi 300.000. Kemudian transportasi 25.000, jika kita kalikan dalam sebulan menjadi 750.000 rupiah. Dari tabel laporan keuangan di atas dapat diketahui bahwa total modal pembuatan bakso pelakor dalam sehari adalah 245.000 rupiah. Sedangkan penjualan sehari 15 sampai 25 pieces atau lebih. Jika dimisalkan dalam sehari laku 25 pieces, 5 pieces kali harganya satu box adalah 15.000, jadinya 375.000 rupiah. Itu adalah dalam sehari. Jika dalam sebulan seperti tadi tabel di atas, kalau dikalikan dalam sebulan menjadi 11.250.000 rupiah. Jadi bisa kita hitung laba dalam sehari adalah biayanya itu adalah 375.000 dikurangi 245.000. Jadi 130.000 rupiah itu untung dalam sehari. Jika dalam sebulan maka labanya tinggal kita kalikan 30 hari, jadi 3.900.000 rupiah. Oke, next. Baik, untuk poin yang terakhir adalah problem atau masalah yang dihadapi
dari proses produksi sampai ke proses laporan keuangan dari bakso pelakor atau pelanggan kehormatan. Untuk berikutnya ada kendala yang dihadapi. Evaluasi tentang kelemahan bisnis. Bisnis dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara berhati-hati, menggunakan strategi memperhitungkan risiko yang dihadapi, termasuk bagaimana mengantisipasi risiko tersebut. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Dalam setiap bisnis yang dijalankan tidak akan terhindar dari suatu kelemahan. Kelemahan ini dapat tereliminasi apabila perusahaan tersebut dapat mengembangkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Usaha bakso pelakor sebagai bisnis yang bergerak di bidang makanan juga tidak luput terhindar dari kelemahan-kelemahan yang ada. Untuk poin kendala yang dihadapi, yang pertama ada kualitas bahan baku makanan. Kualitas bahan baku makanan yang mudah rusak seperti daging sapi, tahu isi, dan otak-otak. Bila bahan baku ini tidak diolah dengan cepat, maka akan cepat rusak dan tidak dapat dipakai. Yang kedua ada ketergantungan suplai bahan baku utama. Dikarenakan suplai bahan baku utama adalah daging sapi yang dipilih sesuai dengan standar bisnis usaha bakso pelakor, membuat tidak mudah mendapatkan supplier yang sesuai. Apalagi ditambah dengan kasus-kasus mengenai industri daging sapi, membuat kami harus lebih peka mencari supplier. Yang ketiga ada kondisi ekonomi. Dengan tidak stabilnya kondisi ekonomi di Indonesia, seperti kenaikan harga BBM dan kenaikan harga bahan-bahan komoditi lainnya, menyebabkan pengusaha harus kreatif dan harus pandai-pandai mengatur keuangan perusahaannya agar bisnis ini dapat bertahan dan bersaing dengan kompetitornya. Yang keempat, munculnya persaingan yang tidak sehat. Belum mampu menyewa tempat untuk jualan, belum ada lokasi yang strategi untuk jualan. Oke, untuk yang selanjutnya di sini kita akan mempresentasikan tentang desain dari bakso pelakor. Nah, mengapa kita memberi brand dengan nama bakso pelakor? Maaf, bukan karena untuk mengarah ke suatu hal yang negatif, tapi di sini bakso pelakor mempunyai makna atau kepanjangan, yaitu bakso pelakor, bakso pelanggan kehormatan. Nah, ini kita gunakan sebagai nama usaha yang kami geluti untuk memudahkan masyarakat untuk mengingat brand kami dan juga sebagai pembeda dari bakso-bakso lainnya. Nah, di situ kita sajikan juga foto atau gambar hasil produksi bakso pelakor yang kami produksi bersama tim. Bisa dilihat posisi saat masih mentah, kemudian sampai dengan matangnya, di situ sudah kita fotoin secara lengkap. Oke, untuk selanjutnya ini adalah foto kami tim dari produksi bakso pelakor. Nah, ini adalah foto kami saat memproduksi bakso pelakor. Oke, teman-teman, sampai sini presentasi dari kelompok 2. Yuk, di order yuk bakso pelakor, bakso pelanggan kehormatan. Tentunya rasanya sangat mantap, sangat menggoda, dan sangat menggoyang lidah. Bisa kalian order lewat WA atau IG atau Facebook dari kami. Oke, sekian, terima kasih. Akhirnya kami dari kelompok 2 mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga usaha yang kami geluti menjadi usaha yang berjalan lancar dan berkah di kemudian hari. Akhiran hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian ya untuk presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau ada beberapa kata dalam presentasi kami yang mungkin salah ketik dan lain-lain ya. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.